Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Baik, pagi Bu selamat pagi, Selamat Manuela. pagi, Bu Bu Gimana Manuela. kabarnya? Manuela. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, Bu. Baik, oke, saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Terima kasih sudah hadir di ruang Zoom untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat. Oke, walaupun kita sudah jam-jam terakhir ya ini ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan materi hari ini bisa bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya meminta Dewi terlebih dahulu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Dewi. Ya, baik Bu. Marilah kawan-kawan, sebelum pembelajaran PPKN dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dewi. Ya, Ya, Bu. Oke. Saya absensi dulu. Ahmad Baidawi, Hadir, Bu. Anggorowati Handayani, Hadir, Bu. Dewi Safitri, Hadir, Bu. Dwi Mulyani, Hadir, Ibu. Evi Yunus, Hadir, Bu. Fatmawati Amran, Hadir, Bu. Megawati, Bu. Misi Trinawati, Hadir, Bu. Ramlin Halid, Hadir Bu. Julia Asmaradi. Hadir, Bu. Ya, baik. Semuanya hadir ya. Terima kasih anak-anak sudah hadir dengan tepat waktu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan materi dari minggu yang sebelumnya. Kalau minggu yang sebelumnya kita sudah pengenalan kepada apa itu peraturan dan lain sebagainya. Minggu ini kita lebih kepada jenis-jenis norma dan menganalisa kasus. Yang tentunya tentang norma ini kalian sebenarnya sudah paham karena sudah dipelajari di SMP, waktu kalian duduk di bangku SMP. Dan di kelas 10 ini dengan kurikulum Merdeka, kalian dikembalikan lagi materi norma namun lebih luas, lebih kepada tingkat analisa. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu terkait apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Nah, ini untuk topik materi kita hari ini, pertemuan kali ini, yaitu norma dalam masyarakat. Namun anak-anak, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait apa itu norma dan lain sebagainya, saya ingin sampaikan kepada kalian, pelajaran PPKN itu adalah pelajaran yang membahas tentang masyarakat yang ada di Indonesia. Baik itu nilai-nilai Pancasila seperti yang sudah kita bahas di unit 1 sampai sekarang di bab berikutnya itu adalah tentang norma. Yang mau Ibu sampaikan kepada kalian adalah bagaimana kita bisa membangun nilai ataupun norma yang baik dalam hidup kita supaya kita juga ke depannya punya karakter yang baik juga. Jadi pada intinya adalah belajar PPKN itu nggak hanya sekedar teorinya saja, tapi memang kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi karakter yang terbentuk atau karakter yang punya nilai-nilai seperti yang dikumandangkan oleh Kemendikbud, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk pertemuan ini yang diharapkan dari kita itu adalah profil pelajar Pancasila yang gotong royong. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan norma-norma dalam masyarakat yang arahnya atau muaranya adalah kepada gotong royong. Gotong royong itu bisa dengan cara kita membantu adik kita di rumah, atau membantu orang tua kita dalam mengerjakan rumah tangga, atau membantu teman kita yang dalam keadaan sulit. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita nggak boleh melupakan nilai-nilai Pancasila itu. Nah, yang mau saya sampaikan, kalian tetap harus semangat untuk mau belajar dan mau berusaha membiasakan hal-hal yang baik, sehingga hal-hal biasa itu menjadi sebuah kebudayaan, kebudayaan itu bisa menjadi sebuah karakter, dan karakter itulah nanti yang akan menghantarkan kita kepada takdirnya kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa berbuat baik, membiasakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita juga mendapatkan yang baik di masa yang akan datang, menjadi orang yang sukses. Itu yang mau saya sampaikan. Nah,
kita langsung lanjut kembali. Nah, ini pokok bahasannya, yaitu apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu norma dan jenisnya, hak dan kewajiban warga negara dalam norma yang berlaku, pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat, kemudian upaya penyelesaian pelanggaran dari norma dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian, nah sebelum ke tujuan pembelajaran, saya yakin kalian pasti sudah agak lelah karena kan ini jam terakhir. Nah, otak juga kan udah mulai capek. Saya juga melihat Fatmawati sepertinya sedih, murung, seperti terkungkung di dalam sebuah ruangan. Ayo Fatma, kamu pasti bisa. Semangat, yuk, yuk, yuk Fatma. Ayo kita harus semangat supaya nanti mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini berbuah yang manis ya. Nah, Amin, Bu. amin. Oke. Ya, sebentar saya akan menunjukkan video. Oke. Ada audionya? Audionya ada? Ada, Bu. Baik. Oke, kita ikutin. Saya juga belum terbiasa. Nah, ini lebih gampang ya. Oke, ya, baik. Nah, itu tentang senam otak. Mudah-mudahan agak sedikit fresh ya. Mudah-mudahan. Ini tujuan pembelajaran kita tadi. Jadi di materi kali ini, di pertemuan kali ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik atau kalian sendiri nanti mampu menganalisis dengan mengamati, menyesuaikan, dan menampilkan pelaksanaan norma dan aturan, hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi dan norma yang berlaku. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik menemukan, mengoreksi, dan melaporkan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sebelum saya bahas atau sebelum saya sampaikan sedikit materi, saya mau tanya kepada semuanya. Kalian pasti sudah tahu dong apa itu norma, betul ya? Tahu, Bu. Tahu Tahu, dong. Bu. Iya, karena ini sudah belajar waktu SMP. Saya rasa ini bisa di-skip lah ya. Norma itu berarti sebuah aturan. Jadi kalau ada yang nggak tahu, mungkin balik lagi aja lah ke SMP gitu kan? Iya nggak? Benar nggak? Betul, Bu. Benar ya. Tapi yang pasti norma itu adalah aturan. Cuma bedanya gini, pasti ada yang lupa apa itu konstitusi. Nah, ada nggak yang tahu apa bedanya norma dan konstitusi?
Silakan. Ada yang mau jawab? Ada nggak sih bedanya antara norma dan konstitusi? Mas Maradi? Oh, oke. Ya, silakan. Konstitusi itu peraturannya tertulis, Bu. Kalau norma tuh ada yang nggak tertulis, ada yang tertulis. Betul. Ya, Tua. sangat Norma. betul. Pintar Anggoro ini. Jadi memang terima kasih Anggoro. Tepuk tangan buat Anggoro. Oke, jadi memang konstitusi itu lebih spesifik ya. Konstitusi itu adalah hukum dasar tertulis, sedangkan normanya kan belum tentu dia tertulis. Contohnya apa? Itu Abai yang tidak tertulis. Norma Yang tidak kesopanan. tertulis. Yes, norma kesopanan. Susila. Ini hal yang gampang lah sebenarnya ya kan waktu SMP karena sudah dipelajari. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Di tempat tinggal kalian ada nggak norma? Itu deh, kita nggak usah jauh-jauh bahas atau analisa apa itu norma dan lain sebagainya, kenapa bisa terjadi, sedangkan di tempat sendiri itu nggak ada norma. Ada tidak norma di tempat tinggal masing-masing? Ada, Bu. Ada ya. Di sebelah pasti rumah ada. Pak Abai, Bu. Di sebelah rumah Pak Abai ada. Di dalam keluarga ada nggak norma? Ada, Ada, Bu. Bu. Ada. Bu, Misalkan Abai, saya mau tanya nih, Abai kamu kalau misalkan izin ke orang tua nih, Pak, Mah, saya mau kencan dulu ya sama itu gitu kan, sama teman saya misalkan, mau jalan. Kamu pulang jam berapa biasanya? Dikasih izin sampai jam berapa? Sampai jam 10 itu udah paling malam, Bu. Jam 10 paling malam. Iya. Nah kalau Itu belum misalkan, ngapa-ngapain tuh, Bu, jam 10. oh belum ngapa-ngapain. Kalau lewat dari jam 10 malam, biasanya kamu diizinin nggak masuk ke rumah? Dikunciin, Bu. Dikuncikan, biar aja tidur di luar gitu kan? Di luar aja, sono. Iya, sono di luar gitu. Sono. Nah, itu adalah norma juga di dalam keluarga. Jadi pada dasarnya di dalam lembaga yang paling kecil sekalipun, yaitu lembaga keluarga, itu juga pasti ada norma. Nah, selanjutnya saya mau tanya untuk Ramlin. Ramlin, menurut kamu, kalau Ya, Bu. misalkan kamu melakukan atau melanggar norma, ada nggak sih sanksi yang di dalam keluarga ya? Misalkan kamu telat pulang sekolah ke rumah misalkan. Harusnya pulang nyampe rumah itu jam 4 sore atau jam 5. Ternyata kamu sampai jam 10 malam. Ada nggak sanksi yang didapatkan dari orang tua? Ada, Bu. Ada ya? Iya. Yang pasti Biasanya. saya ditanya dulu kenapa pulang terlambat. Kalau seandainya cuma bermain, biasanya HP saya disita, Bu. Nah, itu bentuk pelanggaran sanksi. Jadi ada punishment, ada reward. Oke. Ya, terima kasih Ramlin. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup yang lebih luas lagi selain keluarga, yaitu di dalam sekolah, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau Dwi, saya mau tanya Dwi. Dwi, di dalam lingkungan sekolah kita ini nih, di SMA 6 ini, menurut kamu untuk pelaksanaan normanya itu udah berapa persen keberhasilannya? Misalkan tata tertib sekolah, contoh penggunaan seragam, keterlambatan, anak-anak ataupun guru itu melakukan atau melaksanakan normanya itu sudah berapa persen dari pandangan kamu sendiri, dari pengamatan kamu sendiri? Kayaknya sih bagus deh, Bu. Bagus ya. Menurut kamu tegas nggak wakil kesiswaannya untuk menindak anak-anak ataupun guru yang terlambat? Ya, tegas. Nah, Tegas, oke. Bu. Nah, itulah yang harus kita amati di dalam setelah belajar. Itulah yang harus kita amati setelah kita melaksanakan pembelajaran terkait norma yang ada di dalam masyarakat. Kalau di dalam ruang lingkup keluarga tadi sudah, kemudian di sekolah sudah, kita cari yang lebih luas. Jadi bedanya di kelas 10 untuk belajar PPKN dengan waktu SMP itu harus ada perbedaan ya. Waktu di kelas 10 mungkin kalian hanya waktu SMP mungkin kalian hanya diajarkan tentang norma-norma, apa itu norma, kemudian jenisnya apa, pengertiannya apa. Kalau di kelas 10 ini kalian dituntut tingkat kemampuan berpikirnya itu lebih tinggi lagi. Jadi nggak hanya sebatas tahu norma, tapi bisa mengkritisi, bisa melihat ini kenapa bisa terjadi pelanggarannya, kemudian upaya penyelesaiannya seperti apa. Sudah harus sampai tahap kepada tingkat analisis ataupun tingkat berpikir kritis. Nah, kalau kita lihat di dalam masyarakat,
Oke, ada pertanyaan ini berdasarkan kasus-kasus. Sebentar ya, saya tunjukkan dulu untuk kasusnya. Kalian kan suka buka Instagram ya. Kalau suka buka Instagram berarti biasanya yang kalian follow kebanyakan artis-artis dan lain sebagainya. Ini akan kita lihat, amati. Oke, ini contoh yang pertama. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan pejabatnya yang tak mampu tangani judi online. Saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres dan lain-lain. Kemudian sudah ditabrak, ditenggelamkan di sungai. Ini adalah kasus-kasus ya yang baru-baru ini terjadi, karena ini masih up to date ya beritanya. Kemudian judi online diduga di backing aparat. Wow, siapa ini aparatnya ya? Kemudian ini aku ketika udah siap-siap pulang kantor tapi tiba-tiba ada meeting. Ini kira-kira melanggar norma nggak sih? Ya kan? Kemudian Bareskrim ternyata Putri juga ikut merencanakan pembunuhan. Ini yang kasus yang masih hangat dibicarakan ya sampai detik ini, yaitu pembunuhan Brigadir J. Kemudian judi online mati satu tumbuh lagi. Kalau Kominfo menutup kasus tentang judi, tapi ada cara lain lagi untuk menumbuhkan judi online itu sendiri. Kemudian orang menyalahartikan apa itu manusia bebas atau manusia merdeka. Ini juga terjebak wisata gaib, itu juga merupakan apakah melanggar norma? Misalkan norma apa yang dilanggar? Kemudian banyak ya. Nah, korban jiwa dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh kasus yang memang dibahas dan terjadi di dalam masyarakat. Pasti kalian juga ketika lihat Instagram, lihat sosial media, lihat YouTube, pasti nggak jauh-jauh dengan berita ini. Cuma pertanyaannya, kalian mau nggak membahas lebih detail lagi? Atau menganalisa lebih dalam lagi? Atau mau nggak membuka diri untuk berita-berita yang seperti ini? Karena pada dasarnya kalau kita mau terbuka terhadap kondisi masyarakat, ibaratnya kita mengenali apa yang terjadi dalam masyarakat, maka secara nggak langsung itu menarik perhatian kita dan kita berupaya untuk bagaimana caranya menyelesaikan hal tersebut dimulai dari hal yang kecil. Jadi nanti ini menjadi contoh-contoh kasus-kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran di dalam norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita balik lagi ke slideshow yang tadi. Nah, kita masuk ke pertanyaan ini. Ya, kita kembali lagi kepada analisa kasus. Berdasarkan kasus-kasus yang kalian amati melalui pemberitaan di sosial media, seperti yang sudah kita lihat tadi ya, banyak kasus-kasus yang terjadi. Bagaimana menurut kalian sendiri, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan ataupun norma yang berlaku? Apakah pelaksanaannya sudah dapat dikatakan baik? Sebelum saya unjuk satu anak, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Belum, Bu. Belum 100% baik. Karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran norma, Bu. Iya. Kenapa belum dikatakan baik, Anggora? Karena masih ada, Bu, yang udah tahu kalau itu salah, kita masih jalani. Itu, Bu. Oke. Udah itu kalau ya norma kayak norma apa ya? Kayak norma yang mengandung sopan santun itu ternyata kita masih malah nggak sopan gitu, misalnya. Oke. Padahal sebenarnya mereka paham ya itu tidak sopan, Ya, tapi tetap dilakukan seperti melanggar. itu ya, tetap melanggar. Artinya kesadaran memang harus dibangun. Cuman mau atau enggaknya nih mereka ngebangunnya gitu ya. Iya. Oke, baik. Saya mau tanya Evi. Menurut Evi sendiri, apakah pelaksanaannya sudah dikatakan baik? Belum, Kamu, Bu. belum ya? Kenapa belum, Evi? Masih banyak terjadi pelanggaran sama dengan jawaban Anggoro tadi, Bu. Betul. Contoh Seperti di yang, sekolah, Bu. Contoh di ya, sekolah. Udah benar. tahu ada peraturan tidak boleh membuang sampah di sembarangan tempat. Tapi masih banyak siswa-siswa yang membuang sampah sembarangan. Yes, benar. Itu dia tadi, karena memang kesadarannya nggak ada ya. Dalam artian, ya udahlah ada cleaning service kok yang bersihin gitu kan. Ngapain gitu capek-capek buang sampah ke tempatnya. Padahal tong sampah sudah disediakan di dalam kelas ataupun di depan kelas masing-masing. Benar, ini yang harus kita bangun. Jangankan kalian, mungkin saya juga kadang lupa membuang sampah. Tapi balik lagi,
mau atau enggaknya kita membangun kesadaran itu yang paling penting. Oke, sekarang kita langsung lanjut. Nah, ini walaupun sudah pernah dijelaskan oleh guru kalian waktu SMP, saya ulas sedikit ya, norma agama yang pastinya bersumber dari ajaran agama, tergantung kepada agamanya apa. Kemudian norma kesusilaan itu dari hati nurani kita. Contohnya kita tahu kalau nemu dompet itu bukan milik kita, maka kita harus memberikan kepada yang punya. Norma kesopanan itu berarti asalnya dari masyarakat. Kemudian norma hukum, ini maaf ya saya typo. Norma hukum itu adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oke. Kita lanjut. Nah, saya menyajikan gambar di sini hak dan kewajiban warga negara dalam norma yang berlaku. Oke, saya tanya Misi. Di gambar 1, itu kira-kira berkaitan dengan norma apa, Misi? Ya, yang nomor 1 itu norma agama, Bu. Norma agama ya. Nah, di dalam agama apa yang harus kita lakukan supaya norma itu bisa terlaksana dengan baik? Kalau melihat gambarnya harus saling toleransi, Yes, benar. saling menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama, karena kita kan bermacam-macam, ada 5 agama tuh di negara kita. Iya, betul. Ada 5 atau ada 6 agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Ada 6 ya. Terakhir adalah agama Konghucu. Konghucu. Ya, Oke. kalau Iya. Betul. Dewi, saya mau ke Dewi. Memang 6. Kalau ya, sebentar. Kayaknya Misi agak delay nyampainya. Oke, sekarang sudah. Ya, baik. Dewi, gambar kedua. Dewi, ini kira-kira berkaitan sama norma apa, Dewi? Kira-kira berkaitan dengan norma kesusilaan, Bu. Betul. Kenapa ini norma kesusilaan? Karena tidak boleh mengambil hak orang lain gitu, Bu. Itu kan dompet jatuh bukan punya kita. Ya. Kita harus kembalikan kepada yang punya gitu, Bu. Betul. Walaupun sebenarnya nggak ada yang lihat ya, bisa jadi kan. Tapi siapa tahu mau membalikkannya itu, Bu. Bukan mau ngambil. Iya. Kita ambil tapi dibalikin, Bu. Iya, bisa ambil. Ini kan ada 2 kemungkinan. Artinya ketika kita menemukan dompet, kita dipertanyakan nih hati nurani kita. Ini dompet baiknya saya simpan nggak ya? Kan lumayan beli boba di Blok M Plaza, kan lumayan beli corn dog, aduh di kantin nih lumayan nih banyak lagi isinya gitu kan. Itu dari setannya tuh. Terus dari satunya yang lagi yang dari malaikatnya, ayo kembalikan dompet itu bukan punya kamu gitu kan. Nah balik lagi nih, kita membangun kesadaran untuk norma kesusilaan itu, kita dengerin hati nurani kita yang mana gitu. Intinya sih hati nurani itu selalu berkata baik ya, cuman kadang-kadang bisikan-bisikan setan itu tuh yang membuat kita akhirnya menyimpang. Itu norma kesusilaan. Oke, nomor 3. Saya minta pendapatnya. Siapa tadi yang belum ya? Asmaradi. Silakan, Asmaradi. Ya, Bu. Maaf, Bu. Tadi barusan dari toilet, Bu. Oke. Ini Ya. oke. Saya kasih tahu lagi. Saya kembali beritahu. Ada gambar, yaitu gambar ketiga yang terdapat di layar kamu. Kira-kira itu kaitannya ke norma apa, Asmaradi? Oh, itu norma kesopanan itu, Bu. Dia Betul. salaman tuh dengan orang tuanya. Benar. Itu menjadi hak kita atau kewajiban kita? Kewajiban tuh, Bu. Kewajiban dengan kita orang ya. tua, ya harus Betul. sopan. Betul. Tidak hanya kepada orang tua kandung, tapi memang kepada siapapun yang lebih tua dari kita. Seperti itu ya. Iya, Bu. Dan tidak memandang tempatnya di mana. Oke, itu nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4, saya minta kembali Abai. Abai? Nomor 4 ya, Bu. Iya, betul. Ini lebih ke norma apa, Abai? Norma hukum, Bu. Norma hukum. Hukum. Betul. Kenapa norma hukum ini pelanggaran atau seperti apa? Ini dia nggak mau bayar pajak, Bu. Padahal kan membayar pajak sudah diatur oleh undang-undang, Bu. Betul.
Karena membayar pajak itu adalah kewajiban kita ya. Kan Iya. kita sudah menikmati fasilitas umum seperti misalkan LRT, MRT, kemudian apalagi di Jawa ya yang pembangunannya besar-besaran, banyak fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Maka untuk mengimbangi itu kita pun wajib membayar pajak. Cuma memang cenderungnya mereka-mereka yang punya modal besar itu terkadang lupa ya membayar pajak ya. Oke, baik, terima kasih Abai. Iya, Bu. Lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini masuknya ke peraturan apa, Dwi? Norma apa? Dwi Mulyani? Bu, iya. Mm-mm. Itu masuk ke norma ini, Bu. Sosial. Norma sosial. Apa Ya. yang kamu lihat bagian norma sosialnya di sana? Itu seorang anak muda atau itu menggandeng nenek-nenek yang mau menyeberang. Mm-mm. Tetapi Membantu ya? membantu, ya, lewat zebra cross itu membantu nenek-nenek yang sedang menyeberang. Betul, bisa ya. Tapi sebenarnya ini lebih cenderung kepada norma hukum. Walaupun ada anak kecil membantu nenek, norma sosial. Norma sosial kan tadi ada 4 ya. Ada norma agama, norma kesopanan, norma hukum, sama satu lagi norma apa tadi? Kesusilaan. Ini juga bisa masuk ke norma kesusilaan. Tapi cenderungnya kepada hukum. Tapi ada yang melanggar, ada yang melaksanakan kewajibannya ya. Yaitu berjalan di zebra cross. Kadang kalian suka gitu nggak jalan nyebrang aja padahal ada JPO misalkan, jembatan penyeberangan orang, atau zebra cross misalkan. Masih suka nggak nyebrang sembarangan? Masih, Bu. Masih ya. Nah, kesadaran itulah yang harus dibangun supaya kita tidak melanggar atau tidak mengingkari kewajiban kita. Oke, gambar yang terakhir yaitu nomor 6, Anggoro. Masuknya peraturan apa ini? Peraturan di sekolah ya. Peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah ini lebih cenderung mengikuti upacara ya, menggunakan Iya. seragam dengan lengkap, yaitu mulai dari dasi, kemudian topi, kemudian kemeja, dan celana. Walaupun ada yang gulung tangan ya, mungkin ini terlalu panjang. Oke. Kesopanan ya. Benar. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban warga negara yang berlaku di dalam masyarakat inilah yang memang kita harus membangun kesadarannya lebih lagi supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada apa tadi namanya nanti penilaian, yang tentunya penilaian ini lebih kepada hasil diskusi kalian, yaitu melalui presentasi. Saya meminta kalian untuk mendiskusikan terlebih dahulu apa itu pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat, apa contohnya, kenapa itu bisa terjadi, dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Jadi nanti saya akan membagi atau kalian pilih sendiri kelompoknya untuk mendiskusikan topik-topik ini, yaitu pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat, kemudian upaya penyelesaian pelanggaran norma dalam masyarakat itu sendiri. Oke, nah ini tahapan diskusi kelompoknya. Yang pertama adalah bentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian cari dan kumpulkan informasi temuan, yaitu bentuk pelanggaran norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, diskusikan di dalam kelompok masing-masing apa penyebab pelanggaran norma yang kalian temukan, baik secara langsung ataupun melalui sosial media. Ini sosial media ya. Seperti apa dampaknya, kemudian bagaimana upaya penyelesaiannya. Lalu hasil analisis diskusi kelompok kalian disusun dalam bentuk PPT boleh, Canva boleh, atau yang lain juga boleh. Lalu hasil tersebut dipresentasikan nanti hari ini juga di kelas. Kemudian hasil presentasi ditanggapi oleh kelompok lain. Nah, ya kan? Jadi kalian juga belajar untuk menjadi seorang leader atau menjadi seorang penanggung jawab. Ya, nama kelompok agama yaitu ada Anggorawati, Dewi Safitri, Fatmawati, Alfian, sama Hasmiyah. Kemudian kelompok norma kesusilaan yaitu Ahmad Baidawi, Evi Yunus, Hasmiyah. Oh, Hasmiyah 2 kali ya. Berarti Hasmiyah kelompok 1 saja ya, Hasmiyah ya. Lita Arofu, Neti Kartini.
Kemudian kelompok norma kesopanan, Asmaradi, Dwi Mulyani, Henry, Suratmi, Teguh. Kelompok norma hukum yaitu Ramlin, Misi Trinawati, Megawati, Teguh juga 2 kali, dan Supratma. Oke, nah apa yang harus kalian lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah, tadi kan sudah Ibu bagi ya, contohnya Anggorawati masuk ke norma agama. Maka Anggorawati dan teman-teman itu kumpulkan informasi yang melanggar norma-norma agama tersebut. Contohnya, ada penistaan agama di daerah Sukamaju, misalkan. Sudah, itu kalian kumpulkan. Apakah penistaan agama itu hanya ada di daerah Sukamaju? Oh, masih ditemukan ternyata di Jakarta, masih ditemukan ternyata di Banten. Selain penistaan agama ada apa lagi? Misalkan ada pengeboman tempat ibadah. Nah, itu kan melanggar norma agama ya. Apalagi banyak lagi yang lain. Kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi-informasi yang berkaitan dengan pelanggaran norma agama. Begitu juga tadi dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan contohnya apa? Seorang anak membohongi orang tuanya misalkan, atau yang lain-lain. Oke, cari dan temukan, kumpulkan informasi itu. Kalau kalian pernah mengalaminya atau menemukannya secara langsung, itu lebih bagus lagi. Nanti tinggal dibuat dalam bentuk narasi. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka kumpulkan melalui sosial media yang sudah kalian temukan. Seperti yang tadi yang sudah saya tunjukkan, boleh melalui Instagram, oke, yang di awal pembelajaran tadi, kemudian melalui YouTube, atau melalui browsing di Google, dan lain sebagainya. Oke, yang penting jangan dari grup keluarga ya, karena cenderung dari grup keluarga itu banyakkan berita-berita hoax ya. Makanya kalau kita dapat berita di grup, maksudnya bukan grup keluarga, grup yang ada di WA maksudnya, itu lihat kembali apakah berita tersebut sudah valid atau tidak gitu. Jangan sampai termakan oleh berita hoax. Nah, kemudian setelah kalian temukan, jadi masing-masing dari kalian nanti silakan untuk mencari temuan-temuan pelanggaran itu sendiri. Lalu setelah dikumpulkan per individu, kumpulkan langsung satu kelompok, lalu diskusikan mana yang paling menarik untuk kalian ulas, kasus yang mana yang menarik untuk kalian ulas, dan cari tahu itu kenapa bisa terjadi. Udah, apa penyebabnya ya, ini tadi apa penyebabnya, kemudian seperti apa dampaknya, oke, kemudian menurut kalian sendiri bagaimana upaya penyelesaiannya. Jadi 3 poin ini ya. Yang pertama penyebabnya, kemudian dampaknya, lalu bagaimana upaya penyelesaiannya. Kemudian setelah kalian diskusikan, kalian susun tadi dalam bentuk PPT, lalu dipresentasikan. Nah, untuk penilaian di dalam pertemuan kali ini, ada penilaian yang bentuknya keterampilan, ada bentuknya kognitif. Ya. Nah, kalau bentuknya kognitif atau pengetahuan, berarti bentuk indikator penilaiannya adalah bagaimana kesesuaian materi yang ada di dalam slide kalian dengan tema kita hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kalian menjelaskan kepada teman-teman kelompok kalian. Dan kepada teman satu kelas di depan ya, di depan kelas atau di Zoom kalau misalkan pertemuan kita minggu depan sudah masih tetap lewat Zoom. Kemudian bagaimana cara berbicara, cara penyampaian tadi sudah, lalu cara menarik kesimpulannya. Cara menarik kesimpulan terkait kasus pelanggaran norma yang sudah kalian temukan. Lalu untuk nilai psikomotoriknya atau keterampilannya adalah tampilan slide kalian. Kalau tampilannya hanya biasa aja atau hanya kalimat slide per slide-nya, ya udah berarti skornya biasa saja gitu. Tapi kalau misalkan kalian menunjukkan gambar dan lain sebagainya, maka skornya lebih tinggi. Oke, itu untuk bentuk penilaiannya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendiskusikan di dalam kelompok masing-masing. Ya, untuk waktu
saya persilakan kalian duduk berdasarkan, bukan duduk ya, karena kita Zoom ya. Ya, kalian diskusi lewat WA group ataupun Line yang sudah kalian bentuk. Oke, silakan saya berikan kesempatan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Nanti kalau ada ketemu kesulitan, silakan ya ditanya ya. Ya, Siap, Bu. Bu. Dwi, gimana Dwi? Ya. Ada kesulitan kah atau lemas sebelum makan Dwi? Belum ya. Bu. Pusing. Ya. Semangat ya Dwi ya. Hidup itu memang kayak gitu Dwi, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Apalagi cari masalah ya. Ini makin pusing lagi sepertinya. Bu, Iya, Abai, gimana? kepala saya kok tiba-tiba pusing, tatapan saya kosong, Bu. Nah, itu harus dicari penyebabnya. Kalau tiba-tiba kepala pusing, tatapan kosong itu penyebabnya. Apakah kamu tadi malam tidur tepat waktu, cukup? Apakah kamu sudah makan atau belum makan? Itu yang harus kamu perhatikan. Iya, Bu. Atau kamu minum air putih dulu, Abai, supaya fokus kembali mengerjakan diskusi hari ini. Adanya air keran, Bu, di sini. Oh, air keran ya. Oke, kita waktunya 2 menit lagi ya. Kelompok 2 menit 4 lagi. sudah selesai, Bu. Kelompok 4. Wah, bagus nih. Ini jadi catatan buat saya. Kelompok 4 sudah selesai. Tapi kita Belum. lihat ya hasilnya apakah sebagus kecepatannya. Ya Kok kan? kok belum ada yang ngirim dari WA ya? Nah, ini dia. Ini memang kelompoknya Abai. Ini siapa aja ya kelompoknya Abai ini? Ini perlu ini. Evi Yunus. Padahal Evi ini biasanya rajin loh dan baik hati. Cuman mungkin terpengaruh kali ya kepada Abai ya. Begitu Iya, kalau benar. satu kelompok sama Abai, Bu, banyak Iya. bermain. Iya benar. Abai ini memang terlalu aktif anaknya. Saking terlalu aktif itu kayak energinya itu Berlebihan. habis ya, Bay ya. Bagus-bagus, Bay. Epi belum ada kiriman kan di WA grup? Oh iya. Evi, coba kasih pendapatnya Evi di WA group. Udah, Bu. Udah ya. Belum Pokoknya dibaca. intinya kalian cari aja satu kasus ya kan. Kalian temukan satu kasus yang berkaitan dengan norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan ataupun norma hukum. Bisa lah, pasti bisa ya. Oke? Ayo, kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Kan Nah, ketua tuh. katanya tadi. Kalau Perkataan Ibu. bisa Bu menunjuk Guru. anak buahnya. Ah, iya, betul, bisa. Benar-benar. Tapi tanggung jawabnya tetap bertanggung jawab di ketua ya, Anggoro ya. Tadi Bu Guru udah bilang awal-awal bahwa ketua yang mempresentasikan. Kok pusingnya beneran ya? Abai, coba ada orang nggak di sebelah kamu, Bay? Mungkin bisa cek dulu lagi demam atau enggak. Nggak ada, Bu, Oh, kosong. nggak ada. Atau itu hanya alasan kamu saja, Abai, supaya kamu tidak presentasi. Ya, Jujur kamu, Abai. Oke. Asmaradi gimana? Asmaradi diam-diam, ini hebat juga Asmaradi ini sebenarnya. Sudah, Bu. Sudah, tuh kan? Benar kan? Iya. Ramlin? Ramlin aman, Ramlin, dengan kelompoknya? Aman, Bu. Bahkan sudah kami, Bu. Oke, oh iya, yang pertama tadi ya. Oke, baik. Kita mulai dari siapa dulu nih? Cap, cip, cup, kembang kuncup. Ayo, batu kunting kertas. Kelompok 4 saja, Bu. Oke, kelompok Norma 4, hukum. silakan. Ya, terima kasih Ramlin. Silakan Ramlin menyampaikan hasil diskusinya, hasil analisanya. Iya. Ya, Bu. Kami dari kelompok 4 kebetulan kebagian tugas tentang norma hukum yang telah ditetapkan oleh Bu Manuela. Maka kami tadi sempat diskusi kecil-kecilan via Line Group bersama teman-teman. Itu kita coba mengangkat satu persoalan yang terjadi tentang norma hukum. Persoalan yang viral saat ini yaitu kasus
penembakan polisi ini yang memang lagi hangat-hangatnya, bahkan Presiden kita sampai 3 kali menaruh perhatian instruksi langsung ke pihak Kapolri. Di sini kami melihat telah terjadi pelanggaran norma hukum. Contohnya, 1, menghilangkan nyawa orang. Bahkan Komnas HAM juga telah turun juga dalam persoalan ini menyelidiki apakah ada indikasi pelanggaran HAM berat. Makanya ini kan sudah jelas bahwa ini telah terjadi pelanggaran norma hukum. Ya, seperti yang Ibu Manuela tampilkan di slide ini. Ya, yang berikut lagi ada latar belakang kasus-kasus lain yang ada kaitannya dengan kasus ini, ya, yang sempat viral, tapi itu belum ada pembuktiannya. Tapi kita fokus dulu ke kasus terbunuhnya salah satu polisi, Brigadir J, itu yang disebabkan oleh otak dari pelaku perencanaan dalang dari kejahatan itu adalah atasannya, yaitu inisial FS, Irjen FS. Ini kan sudah jelas-jelas, Bu, melanggar norma hukum, menghilangkan nyawa orang. Sementara nyawa ini adalah kalau di hak asasi manusia ini kan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini tidak bisa kita hilangkan begitu saja, harus ada konsekuensi hukum. Itu menurut kami, Bu, dari kelompok kami. Itu salah satu contoh pelanggaran norma hukum dan ini berat, Bu. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk upaya penyelesaiannya? Nah, karena kebetulan persoalan ini kan masih di tingkat kepolisian. Kami sebagai siswa hanya mampu bisa mengamati saja, tapi kami sudah sepakat, kami mengharapkan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan pelakunya bisa diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ramlin. Tepuk tangan buat kelompok 4, yaitu untuk kelompok norma hukum. Ya, ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada? Oke, memang betul ya apa yang dikatakan. Ya, ada? Ya, kalau apa yang dikatakan Ramlin tadi betul, Bu. Tapi selain norma hukum, membunuh itu juga termasuk pelanggaran norma agama, Bu. Betul. Betul. Berarti ini berkaitan sama Anggoro juga ya. Anggoro bahas kasus ini juga, Anggoro dan teman-teman? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Ya, betul ya. Jadi memang sangat miris ketika pelakunya sendiri adalah mereka yang menjadi penegak hukum gitu ya. Mudah-mudahan nanti di antara kalian semua yang punya cita-cita untuk jadi penegak hukum, entah itu polisi, entah itu pengacara, hakim, ataupun jaksa, lihat kembali. Kalau sudah punya sumpah jabatan untuk menegakkan hukum, maka jangan sampai keegoisan atau penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri menjadi pemicu kita melanggar hukum itu sendiri juga. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Lanjut ke kelompok berapa? Siapa yang mau selanjutnya? Kelompok 3, Bu. Baik, silakan kelompok 3. Kelompok 3 ya ini tentang norma agama ya, Bu. Kelompok 3 norma kesopanan. Norma kesopanan. Dwi. Saya udah mengerjakan. Nah, inilah yang dinamakan kurang fokus. Makanya tadi saya aja berarti oke, ya, Asmaradi silakan. Asmaradi. Kayaknya Dwi itu banyak ngelamun tadi, Bu. Terus. Saya bendahara kelas. Yang ada di pikirannya sepertinya cuma uang ya. Oke, baik. Silakan. Asmaradi. Ya, tadi kami sudah berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain ya, di kelompok 3 tentang pembahasan yang kami simpulkan, yaitu tentang norma kesopanan. Nah, dari hasil diskusi kami ya dapat kami artikan bahwa norma kesopanan itu identik dengan pedoman yang berlaku di pedoman untuk bertingkah laku, yang berlaku di masyarakat. Nah, seperti itu ya, itu norma kesopanan. Dan contoh pelanggarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh ringannya itu Bu, seperti Abah itu Bu, yang suka berisik ketika guru menjelaskan. Nah, itu kan tidak sopan tuh Bu.
Iya. Ya, itu Tapi contohnya memang tuh, ABAI salah ini satu punya, oh contohnya, ya betul. kan? Nah, contoh lain apa? Eh, apa ya? Membuang sampah, kan? Membuang sampah sembarangan. Wah, itu banyak itu di kelas tuh, Bu. Biasa membuang sampah sembarangan itu kan, tidak pada tempatnya. Nah, ya, nah itu saja, Bu. Oke, ini kalau Ya. teror santet ini termasuk norma kesopanan atau bukan, Asmaradi dan teman-teman yang lain? Teror santet. Ya. Wah, itu kayaknya norma apa itu? Agama Ini deh. kan lagi, agama itu. ini kan lagi ini juga ya, lagi viral juga ya terkait santet-santet itu ya. Norma agama itu, Bu. Itu norma agama ya. Oke, baik. Bagus, Dwi. Oke. Ya, kita ada pertanyaan dari kelompok lain atau ada tanggapan? Ada? Tidak ada? Oke. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3 atau kelompok norma kesopanan. Lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 2, Bu. Silakan Ahmad Baidawi dan teman-teman. Baru dapat kiriman WA, Bu, maaf. Baik, silakan Abai. Ya, dari diskusi kami dengan tim, Bu, jadi bentuk pelanggaran yang sering ya, Bu, terjadi di norma kesusilaan itu yang ada 2, Bu, yang sering memaki atau mengumpat, Bu. Yang kedua, mencuri durian tetangga. Oke. Jadi dari 2 contoh pelanggaran norma kesusilaan ini hanya satu yang menjadi perhatian kami, Bu, yaitu ngerumpi atau bergunjing, Bu. Jadi hampir semua ini ibu-ibu di komplek kami, Bu, termasuk Epi tuh sering gabung, Bu, ngerumpi, bergunjing, Bu. Padahal beda jauh ya umur Evi dengan ibu-ibu ya. Cuman entah kenapa nyambung gitu ya antara Evi dan ibu-ibu. Iya, Bu. Ya, Itu betul. saya heran. Tapi memang gibah itu mungkin sesuatu yang enak kali. Maksudnya, iya kan? Betul. Itulah yang menjadi pusat perhatian kalian, norma kesusilaan. Nah, menurut... Jadi, tapi Bu, hasil bergunjingnya berkelas, Bu. Oh, berkelas. Gimana itu berkelas, Abai? Jadi hasil mereka menggunjingkan kasus ini penembakan Brigadir J, Bu. Oh, oke. Berarti bermanfaat dong, itu tidak gibah dong namanya. Oh, enggak, Bu. Kan ini kan kita kan harus memandang manusia dari dasar hukumnya, Bu. Selama dia belum diputuskan divonis bersalah, dia mendapat asas praduga tak bersalah. Oke, pinter sekali Abai ini. Abai, saya kasih kamu nilai plus deh, Abai. Walaupun kalau kata teman-teman kamu itu kamu suka terlambat, suka ini, tapi sebenarnya kamu itu punya sesuatu yang patut dibanggakan. Terima kasih ya, Abai ya. Ya, ini lagi kesurupan aja, Bu. Lagi kepentok ya tadi ya, jadi agak ini. Oke, baik, itu yang menjadi apa namanya tadi, yang menjadi hasil diskusi kelompok 2 yaitu norma kesusilaan. Sedikit saya tanggapi yang terkait mengumpat ya. Memang di kalangan anak-anak remaja, kalangan anak sekolah, mengumpat itu sudah menjadi tanda baca buat kalian. Iya nggak sih? Misalkan kalau ngomong, tungguin gue ya, misalkan namanya Abai. Bay, tungguin gue ya. Pasti harusnya kan tanda seru ya, tanda bacanya. Itu pasti tanda bacanya, tungguin gue ya, nyet. Gitu, misalkan ya kan. Atau misalkan, mau kemana aja lo, anjing, misalkan. Maaf ya. Nah, jadi itu ya yang menjadi apa ya, seperti hal yang sudah biasa aja buat anak-anak gitu. Kok menjadi tanda baca bagi anak-anak sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kalian supaya itu tidak terjadi lagi? Upaya apa? Misalkan di kalangan sekolah deh, ada pendapat yang lain nggak? Supaya kalau saya, Bu, silakan Ramlin. Kayaknya untuk apa dari sisi spiritual, religius kita harus lebih ditingkatkan. Mungkin norma agama kita harus rajin beribadah, karena kalau semakin tingkat keimanan kita itu sudah mulai terbentuk, maka hal-hal seperti itu mungkin bisa kita tinggalkan. Bukan begitu, Bay Slebeu?
Slebeo. Oke, baik. Ya, betul. Ya, bukan begitu, Abai, Slebeo? Bukan. Oh, bukan. Nah, ini yang harus dirukiah nih, kayak gini. Masa katanya fondasi nilai agama. Iya, jadi perlu ya memang ya. Kita itu sama kayak bangunan yang kokoh, kan perlu fondasi. Dalam kehidupan juga harus gitu, dalam karakter juga kita harus butuh fondasi yang kuat. Fondasi yang paling kuat itu apa? Nilai-nilai agama. Ada nggak ajaran agama yang tidak baik? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Pasti. Coba, kamu suka baca Al-Quran kan, Abai? Suka ngaji nggak? Atau tidak pernah ngaji? Bisa, Bu. Bisa ngaji. Nah, coba dilihat kembali. Itu pasti nilai-nilai agama itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita supaya bisa punya kesadaran yang lebih tinggi. Oke, kelompok yang terakhir. Takutnya waktu kita sudah semakin berjalan terus. Kelompok yang terakhir yaitu norma agama ya. Anggoro, silakan Anggoro dan teman-teman. Anggoro mana? Ya, Bu. Oke, kok tumben lemah sih Anggoro? Biasanya selalu ceria. Nggak sarapan tadi, Bu. Oh, nggak sarapan. Oke, silakan Anggoro. Pelanggaran norma agama ya. Menurut kelompok kami itu ada pelanggaran yang itu loh, Bu. Apa tentang yang kemarin itu ada pesantren, kemudian kok malah yang santriwatinya jadi korbannya sampai sedemikian rupa, itu yang kami ini kan, Bu. Itu termasuk pelanggaran norma agama. Bisa lebih detail nggak? Ada apa dengan santriwati yang ada di pesantren? Banyak soalnya kan kasusnya. Iya, itu yang itu kemarin loh, Bu, yang terakhir yang viral itu. Yang pemerkosaan. Ya, sampai punya anak, sampai itu. Oke, itu lebih kepada norma agama atau norma hukum, Anggoro? Dua-duanya, Bu. Norma agama dilanggar, norma hukumnya dilanggar. Kesusilaan juga, Bu. Semua norma dilanggar, Bu. Iya, semua norma norma. dilanggar. Berarti nanti sanksinya banyak ya. Udah dihukum di dunia, dihukum lagi di neraka gitu ya. Oke, baik. Menurut Anggoro sendiri dan teman-teman, upaya penyelesaiannya bagaimana supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi? Ya, pemerintah harusnya, Bu, lebih mengawasi lagi yayasan-yayasan yang seperti itu, Bu. Jangan langsung misal mau mendirikan yayasan, mau mendirikan organisasi sosial atau apa itu, belum tahu jelas isinya gimana, di dalamnya gimana, tapi sudah diizinkan, udah keluar surat izinnya, itu kan harusnya pemerintah kan harus meninjau langsung dulu, Bu, bagaimana mereka pondasi di dalamnya itu seperti apa, seperti itu, Bu. Betul. Baik, pada intinya sih sebenarnya tidak hanya dari pemerintah, tapi memang kesadaran mereka yang menjadi leader di dalam organisasi itu sendiri ya, Bu. Terus, ya Anggoro ya. Ya, terus orang tua juga kalau mau percaya sama mau dititipkan anaknya juga harus selektif, jangan asal-asal. Ya udah asal masuk aja deh gitu ya, harus diseleksi ya. Bagus, pemikiran yang bagus Anggoro dan teman-teman kelompok yang lainnya. Saya sangat mengapresiasi jawaban-jawaban dari kalian semua, presentasi kalian. Pada intinya adalah apa yang kalian katakan itu semuanya benar. Tapi balik lagi bagaimana kita mampu menganalisa kasus-kasus tersebut dan menarik ke dalam diri kita sendiri, kemudian kita berkaca, kita kayak gitu juga nggak sih gitu. Jangan-jangan kita juga seperti itu gitu kan. Misalkan saya marahin anak, kamu kenapa terlambat masuk ke kelas? Padahal saya sendiri pun masuk terlambat ke kelas. Jadi kembali lagi kesadaran itu harus dibangun. Itu tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu tanggung jawab yang besar, perlu effort yang lebih lagi. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang berkarakter, yang punya integritas, yang mampu melaksanakan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, terima kasih semuanya untuk penilaian-penilaian dari kalian masing-masing sudah Ibu buat dalam catatan Ibu. Semoga nanti ulangan di kedepannya, di minggu-minggu berikutnya, kalian bisa menjawab. Untuk pertemuan kali ini, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan satu hal. Jadi saya pernah baca buku, isi tulisannya seperti ini. Pola pikir
akan membuahkan kebiasaan. Kebiasaan akan membuahkan karakter. Karakter akan membuahkan kepada takdir. Jadi sebenarnya bagaimana kita di masa yang akan datang, bagaimana kita di masa yang di masa depan, selain itu juga atas karunia Tuhan ya, itu diawali dari keinginan kita untuk berpikir positif, untuk mau bersyukur, kemudian mau membiasakan diri menjalankan, melaksanakan norma-norma, sehingga itu menjadi sebuah karakter, dan karakter yang baik kita inilah yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan di masa yang akan datang, yang bisa membanggakan orang tua, keluarga, sekolah, negara, bahkan Tuhan kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan sampai bertemu di minggu depan kita masuk unit selanjutnya, yaitu hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang tentunya itu ada kaitannya dengan norma, ya, norma hukum. Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu. Sebelum saya tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dwi untuk dipimpin doa. Baik Ibu. Teman-teman, pembelajaran sudah selesai. Kita akan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Dwi, terima kasih semua. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bertemu di lain waktu, bukan lain waktu ya, ketemu di minggu depan, yaitu di sekolah. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.